Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, pernahkah Anda merasa sudah merawat padi dengan penuh kerja keras, pupuk lengkap, air cukup, gulma dibersihkan, tapi hasil panen tetap mengecewakan? Rahasia besar ada di sini. Fase-fase kritis tanaman padi sering dilupakan. Padahal, setiap fase punya musuh berbeda, mulai dari persemaian, vegetatif, bunting, berbunga, hingga pemasakan ada hama yang siap menyerang kapan saja. Kalau kita terlambat sedikit saja, kerugian bisa mencapai setengah hasil panen. Di channel Pertanian Nusantara, kita akan kupas tuntas rahasia kapan waktu yang tepat melakukan penyemprotan insektisida, cara mencegah serangan sejak dini, serta produk yang tepat agar panen tetap melimpah dan berkualitas tinggi. Inilah ilmu lapangan yang wajib diketahui setiap petani Indonesia. Pertama, fase persemaian 0-20 HSS atau hari setelah sebar. Fase persemaian merupakan tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan budidaya padi. Pada umur 0-20 hari setelah benih disebar, tanaman padi masih berada dalam bentuk bibit yang rapuh dan sangat rentan terhadap gangguan lingkungan maupun serangan hama. Pada fase ini, akar belum kuat menancap ke tanah, batang masih lemah, dan daun baru tumbuh beberapa helai saja. Kondisi tersebut membuat bibit mudah stres dan rentan terserang hama maupun penyakit. Hama yang sering muncul di fase persemaian antara lain ulat gerayak, penggerek batang muda, kutu daun, woreng, serta hama tanah seperti orong-orong. Serangan pada fase ini bisa menyebabkan bibit mati, daun rusak, atau pertumbuhan terhambat, sehingga jumlah bibit siap tanam berkurang. Karena itu, petani perlu melakukan pencegahan sejak awal, misalnya dengan perendaman benih, menggunakan insektisida atau fungisida sistemik, menjaga kebersihan lahan, persemaian, serta melakukan penyemprotan insektisida bila ditemukan serangan serius. Perlindungan yang optimal pada fase persemaian akan memastikan bibit sehat, seragam, dan kuat saat dipindahkan ke lahan utama. Bibit yang sehat inilah yang menjadi modal penting untuk pertumbuhan padi di fase-fase berikutnya hingga masa panen. Kedua, fase vegetatif 25-45 HST atau hari setelah tanam di sawah. Pada fase vegetatif, tanaman padi mulai memasuki masa pertumbuhan yang sangat penting, di mana akar, batang, dan daun berkembang dengan cepat untuk membentuk fondasi yang kuat bagi fase berikutnya. Rentang waktu 25-45 hari setelah tanam ini dikenal sebagai periode kritis, karena disinilah struktur dasar tanaman padi terbentuk. Daun akan tumbuh lebat, batang semakin kokoh, serta akar menyebar lebih luas ke dalam tanah untuk menyerap unsur hara. Kondisi ini menjadikan tanaman padi lebih rentan terhadap serangan hama, seperti woreng, penggerek batang, ulat, maupun belalang. Mengapa pengendalian hama pada fase ini sangat penting? Karena jika serangan hama dibiarkan, proses fotosintesis akan terganggu akibat kerusakan pada daun. Batang bisa melemah, dan perkembangan akar tidak optimal. Akibatnya, pertumbuhan tanaman menjadi kerdil. Anakan yang muncul sedikit, bahkan bisa menyebabkan puso gagal panen sejak awal. Kerugian di fase vegetatif biasanya lebih sulit diperbaiki, karena tanaman tidak bisa lagi mengejar ketertinggalan pertumbuhan bila kerusakan sudah parah. Oleh sebab itu, pengendalian hama secara preventif maupun kuratif sangat dianjurkan. Petani perlu rutin melakukan monitoring di lapangan, melihat populasi hama, dan segera melakukan penyemprotan insektisida bila ambang batas serangan sudah terlampaui. Selain itu, menjaga sanitasi lahan, mengatur jarak tanam, serta rotasi tanaman juga dapat membantu mengurangi risiko serangan hama. Contoh produk pestisida yang dianjurkan untuk fase vegetatif: woreng, batang coklat, Plinum 50 WG, atau Pexelen 106 SC, penggerek batang, Spontan 400 SL, Privaten 50 SC, atau Virtaco 300 SC, ulat dan belalang, Proclaim 5 SG, atau Ampligo 150 ZC. Pemilihan produk sebaiknya disesuaikan dengan jenis hama yang dominan di lapangan. Dan jangan lupa melakukan rotasi bahan aktif untuk mencegah resistensi hama. Ketiga, fase bunting
Pembentukan malai 45-60 HST. Fase bunting pembentukan malai merupakan periode yang sangat kritis dalam pertumbuhan padi. Pada usia sekitar 45-60 HST, tanaman padi sudah mulai menghentikan pertumbuhan anakan dan mengalihkan energinya ke dalam proses pembentukan malai. Di dalam batang, malai yang masih kecil mulai terbentuk dan siap keluar pada fase berikutnya. Fase ini sering disebut sebagai tahap penentuan hasil, karena kualitas pembentukan malai sangat menentukan jumlah gabah yang akan dihasilkan. Namun, justru pada fase ini, ancaman hama sangat tinggi. Beberapa hama utama yang sering menyerang antara lain, penggerek batang, woreng batang coklat, kepik, dan mulai muncul walang sangit. Serangan penggerek batang pada fase bunting menyebabkan gejala beluk, yaitu malai tidak bisa keluar sempurna karena aliran nutrisi terputus. Woreng batang coklat tetap berpotensi merusak batang dan mengurangi vitalitas tanaman. Sementara itu, kepik dan walang sangit mulai mencari sumber makanan dengan menghisap cairan batang maupun bakal malai, yang bisa menurunkan kualitas gabah sejak dini. Pengendalian pada fase ini sangat penting karena kerusakan yang terjadi akan langsung berdampak pada hasil panen. Bila malai gagal keluar atau jumlah gabah berkurang, kerugian tidak bisa diperbaiki lagi. Oleh sebab itu, petani perlu waspada dan melakukan pemantauan rutin terhadap populasi hama. Jika ditemukan gejala awal serangan penggerek batang, misalnya adanya malai kering atau batang berlubang, penyemprotan insektisida tepat sasaran harus segera dilakukan. Selain insektisida, strategi pengendalian terpadu juga bisa diterapkan, seperti menjaga keseimbangan ekosistem sawah, mengatur pola tanam serempak untuk memutus siklus hama, serta memanfaatkan predator alami seperti laba-laba, kepik mirit, dan parasitoid telur penggerek batang. Dengan pengendalian yang tepat di fase bunting, petani dapat memastikan malai terbentuk dengan baik, keluar secara sempurna, dan menghasilkan gabah bernas dalam jumlah maksimal. Oleh karena itu, fase 45-60 HST bisa disebut sebagai masa kritis yang menentukan hasil akhir panen padi. Keempat, fase berbunga. Pengisian bulir 65-85 HST. Fase berbunga hingga pengisian bulir adalah tahap di mana padi benar-benar memasuki masa paling krusial. Pada usia 65-85 HST, malai sudah keluar, bunga mulai mekar, dan proses pembuahan terjadi. Setelah itu, bulir padi mengisi dengan cadangan makanan yang akan menentukan kualitas dan kuantitas gabah. Pada tahap ini, tanaman sangat sensitif terhadap gangguan lingkungan maupun serangan hama. Kerusakan kecil sekalipun bisa langsung menurunkan hasil panen baik dari segi jumlah maupun mutu. Hama yang dominan pada fase ini adalah walang sangit, kepik hijau, penggerek batang, dan wereng batang coklat yang masih mungkin menyerang. Walang sangit dan kepik hijau dikenal sangat merugikan karena menghisap cairan bulir padi pada fase masak susu, sehingga bulir menjadi hampa, berwarna coklat, atau kualitas gabah turun drastis. Penggerek batang yang menyerang pada fase ini bisa menyebabkan malai kering sebagian, sedangkan wereng tetap bisa mengganggu peredaran nutrisi pada batang. Pengendalian hama di fase berbunga pengisian bulir wajib dilakukan secara cepat dan tepat. Tanaman padi yang sedang berbunga sangat rentan, sehingga bila hama tidak dikendalikan, kehilangan hasil bisa mencapai 30-50. Oleh karena itu, pemantauan rutin di lapangan menjadi kunci. Begitu populasi hama melebihi ambang ekonomi, penyemprotan insektisida harus segera dilakukan dengan produk yang sesuai sasaran. Contoh merek dagang pestisida yang bisa dianjurkan pada fase ini. Untuk walang sangit dan kepik, Dacis 25 EC, Epirin 100 EC, atau Fastak 15 EC. Untuk woreng batang coklat, Plinum 50 WG, atau Pexelen 106 SC. Untuk penggerek batang, Privaten 50 SC, atau Vertera GR, yang bisa diaplikasikan ke pangkal tanaman. Selain menggunakan insektisida, strategi tambahan seperti menjaga kebersihan gulma, mengatur pola tanam serempak, dan memelihara predator alami tetap perlu dilakukan agar pengendalian lebih efektif dan ramah lingkungan. Dengan pengendalian yang tepat, fase berbunga pengisian bulir dapat berlangsung optimal, sehingga bulir terisi penuh
bernas, dan kualitas gabah tetap tinggi hingga masa panen. Kelima, fase pemasakan 90 HST ke atas. Fase pemasakan adalah tahap akhir dalam pertumbuhan padi, yaitu saat bulir mulai berubah dari fase masak susu, masak kuning, hingga masak penuh sekitar 90 HST ke atas. Pada periode ini, tanaman padi sudah berhenti tumbuh dan fokus pada pematangan gabah. Warna malai perlahan berubah menjadi kuning keemasan, tanda panen semakin dekat. Walau demikian, fase ini tetap rawan terhadap serangan hama yang bisa menurunkan kualitas dan kuantitas hasil panen bila tidak diantisipasi. Hama utama yang masih menjadi ancaman pada fase pemasakan adalah walang sangit, kepik hijau, dan beberapa serangga penghisap bulir lainnya. Walang sangit, misalnya, menyerang dengan cara menusuk bulir pada fase masak susu hingga kuning. Akibatnya, bulir menjadi hampa, hitam, atau pecah, sehingga kualitas gabah turun drastis. Selain itu, keberadaan walang sangit sering menimbulkan bau tidak sedap pada beras hasil giling yang menurunkan nilai jual. Kepik hijau juga memiliki cara merusak yang sama, yaitu menghisap cairan bulir hingga kualitas gabah menurun. Meskipun tanaman sudah hampir panen, pengendalian tetap penting. Bila hama dibiarkan, penurunan hasil bisa mencapai 20–30%. Namun, penyemprotan insektisida pada fase ini harus dilakukan dengan hati-hati. Interval waktu antara penyemprotan terakhir dengan panen masa prapanen atau PHI harus diperhatikan agar tidak ada residu pestisida yang tertinggal pada gabah. Oleh karena itu, gunakan insektisida dengan bahan aktif yang cepat terurai dan hentikan penyemprotan minimal 14 hari sebelum panen. Contoh merek dagang pestisida yang dianjurkan pada fase pemasakan untuk walang sangit dan kepik: Decis 25 EC, Fastak 15 EC, Sipirin 100 EC. Untuk hama penghisap bulir lain, Starkel 20 SG, Regen 50 SC digunakan selektif bila serangan cukup tinggi. Selain penyemprotan, metode sederhana seperti mengusir walang sangit dengan jaring, memasang perangkap lampu, atau menjaga kebersihan area sawah dari gulma juga sangat membantu menekan populasi hama pada fase pemasakan. Dengan pengendalian yang tepat dan selektif, bulir padi bisa masak sempurna, bernas, dan berkualitas tinggi, sehingga hasil panen bukan hanya melimpah, tetapi juga memiliki mutu baik yang siap dipasarkan. Sahabat tani, itulah fase-fase kritis padi yang wajib dijaga dari serangan hama. Ingat, kunci keberhasilan bukan hanya pupuk dan air, tapi juga ketepatan waktu pengendalian. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share ke sesama petani, dan tentunya subscribe channel Pertanian Nusantara agar tidak ketinggalan ilmu pertanian terbaru, praktis, dan terbukti di lapangan. Mari kita majukan pertanian Indonesia bersama-sama demi hasil panen yang lebih baik, lebih melimpah, dan lebih menyejahterakan petani. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.